Pernah kepikiran nggak sih kenapa perusahaan kayak aplikasi Gojek, Ruang Guru, Tokopedia itu jarang banget ada error? Nah, rahasianya itu pada infrastruktur jaringannya. Nah, kebetulan kelompok kami itu dapat materi mirip-mirip kayak gitulah. Hari ini tim kami mau menjelaskan tentang rancangan jaringan yang akan diterapkan pada perusahaan startup digital kita. Kita cuma memperhatikan 3 hal yang paling penting. Yang pertama, kecepatan, biar nggak lemot. Kemudian yang kedua, keamanan, biar nggak gampang dihack. Dan yang ketiga, skalabilitas, itu supaya mudah untuk menambahkan komputer. Nah, terus aku mau jelasin tentang tantangan dan masalahnya. Tapi sebelum itu aku mau jelasin dulu nih tentang perusahaan kita. Perusahaan kita terdiri dari 3 lantai. Lantai 1 dan lantai 2 untuk operasional. Nah, seluruh lantai ini beranggotakan sekitar 30 orang. Karena lantai 1 dan lantai 2 adalah zona operasional, itu isinya tentu kayak admin, IT, bosnya, kayak gitu kan. Nah, masalahnya apa? Masalahnya kalau semenit aja, sedetik aja internetnya lemot, nanti bisa kacau atau buyar itu kerjaannya. Jadi solusinya apa? Kita harus taruh koneksi yang paling stabil. Kita pakai kabel supaya kecepatannya maksimal, terus sistem keamanannya harus super ketat, supaya data perusahaan nggak bocor, dan lain-lainnya. Nanti akan lebih dijelaskan lebih dalam di orang selanjutnya. Kemudian di lantai 3, ini konsepnya beda sama 1 dan 2 ya. 1 dan 2 itu kan fokusnya untuk kerja. Tapi untuk lantai 3 ini kita itu untuk nongkrong keren, terus public space kayak gitu. Jadi kita menggunakan perangkat yang berbeda. Kita itu pakai wifi pintar atau kayak IoT kayak gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nih ada tamu, jadi kan itu melebihi jumlah dari anggota yang diperkirakan, misalnya lebih dari 30, misalnya sampai 50, mereka bawa HP, internetnya itu nggak bakal kaget kayak gitu, nggak bakal tiba-tiba lemot. Nah, dari tantangan dan solusinya, kita akan lanjut menjelaskan hal-hal secara detail apa sih yang kita pakai di orang selanjutnya. Pembahasan selanjutnya adalah arsitektur jaringan atau topologi. Jadi jenis topologi yang kami gunakan adalah topologi star berhierarki atau biasa disebut dengan extended star topologi. Selanjutnya untuk pusat. Titik pusat dari seluruh jaringan ini berada pada lantai 2, yang mana pada lantai 2 ini terdapat switch utama yang berfungsi sebagai otak atau terminal pusat. Jadi semua perangkat dan jalur kabel dari lantai lain akan bermuara pada titik ini. Lalu ada pembagian jalur atau percabangan. Jadi dari switch utama pada lantai 2, kabel-kabel jaringan ini akan menyebar ke berbagai arah seperti kaki gurita untuk menghubungkan area lain. Untuk ke lantai 1, kabel akan turun ke bawah untuk menyediakan koneksi pada PC staff dan akses point wifi di area tersebut atau di lantai tersebut. Lalu untuk ke lantai 3, kabel akan naik ke atas untuk menyediakan atau mendukung kebutuhan Wi-Fi Pro khususnya pada area taman pintar. Dan di internal pada lantai 2 sendiri akan menyambung langsung ke router Cloud Gateway Ultra yang mana lokasinya juga di lantai yang sama. Selanjutnya, alasan kami memilih topologi ini. Yang pertama, isolasi masalah. Jika pada lantai 1 terdapat kerusakan kabel, maka di lantai 2 dan lantai 3 tidak akan mengalami masalah yang sama atau koneksinya akan tetap berjalan dengan normal. Jadi masalah itu akan berhenti pada satu titik saja dan tidak akan menyebar ke lantai lainnya. Lalu yang kedua ada bebas antrean data atau bisa dibilang sebagai efisiensi juga karena setiap lantai ini memiliki jalur langsung ke pusat, jadi tidak terdapat antrean data antar lantai atau bisa dibilang masing-masing lantai ini memiliki jalur cepatnya sendiri. Dan yang terakhir ada kemudahan dalam ekspansi, yang mana jika ingin menambahkan perangkat baru itu sangat mudah, cukup dengan menyambungkan ke switch utama saja. Oke, kita akan melanjutkan materi sekarang mengenai
perangkat yang kami gunakan untuk merancang infrastruktur jaringan startup digital kami. Nah, di sini kami menggunakan dua perangkat penting. Ada yang berfungsi sebagai the brain dan ada yang berfungsi sebagai the muscle. Di sini di the brain kami menggunakan Unify Cloud Gateway Ultra. Kenapa sih si UCC Ultra atau Unify Cloud Gateway Ultra ini disebut sebagai the brain? Karena UCC Ultra ini adalah otak yang mengatur segala entry access yang terjadi di suatu jaringan kami. Dia sebagai pengatur siapa jaringan yang boleh masuk dan jaringan mana yang tidak boleh masuk. Itu kalau misalkan di kehidupan nyata seperti satpam yang ada di suatu perusahaan, dia akan mengeliminasi atau memilah siapa yang boleh siapa yang mendapatkan akses dan siapa yang tidak mendapatkan akses. Oke, di UCC Ultra ini juga ada beberapa fitur keunggulan. Yang pertama ada keamanan cyber atau IDS, IPS. Kami menggunakan itu. Itu berfungsi sebagai sistem deteksi gangguan otomatis yang berfungsi untuk memblokir. Nah, di sini tuh kalau istilah gampangnya dia bisa memfilter virus. Jadi jaringan yang kita gunakan tuh bisa terbilang atau terjamin aman lah. Lalu yang kedua ada manajemen cloud yang berfungsi sebagai seluruh jaringan dapat dikontrol via smartphone secara real time. Nah, real time berarti tidak ada delay satu kali pun, dan dia sangat hitungannya sangat efisien karena kita tidak perlu membuka suatu komputer pusat ataupun yang dijadikan sebagai pusat untuk mengecek segala yang ada di suatu jaringan itu. Lalu yang ketiga ada multi WAN atau VPN berfungsi sebagai mendukung internet cadangan dan jalur aman agar dapat diakses dimanapun. Nah, ini tuh buat biar internetnya tuh terus berjalan gitu loh. Jadi kan kalau semisal internet pusat ini terputus, dia masih punya cadangan yang tidak akan memutus jaringan di dalam startup digital kami. Lalu yang keempat, ini secara real life-nya dia mempunyai desain yang compact. Karena kalau bisa dilihat di slide sebelumnya, dia itu memiliki bentuk yang sangat minimalis dan sangat affordable dan sustainable untuk digunakan gitu. Karena dia kecil dan dia juga performanya tidak sesuai dengan ukurannya yang sangat kecil gitu. Jadi banyak digunakan oleh beberapa perusahaan. Oke, slide selanjutnya ada mengenai description about this Unify or UCC Ultra. Di sini saya akan membacakan di performance ada quad-core 1,5 GHz CPU dengan routing topo 1 GB. Nah, kalau saya baca-baca itu si Unify atau UCC Ultra ini memiliki kecepatan routing hingga 1 GB per detik kalau nggak salah. Lalu ada security, defect inspection atau DPI, threat management, and ad blocking engine. Nah, kalau sudah saya jelaskan tadi, kalau dia tuh punya keamanan yang cukup tinggi karena dia ada IDS, IPS-nya itu. Lalu selanjutnya ada connectivity, dia sama kayak tadi, dia menggunakan multi WAN dan juga VPN, dan platformnya ini kerennya dia sudah self-hosted atau kita nggak perlu bayar lagi. Oke, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai the muscle. Oke, kita akan lanjutkan materi mengenai the muscle. Nah, the muscle ini kami menggunakan Unify Switch Pro 24 PoE atau USB Pro 24 PoE. Di sini dia memiliki peran utama sebagai otot yang menghubungkan kabel dari semua perangkat WiFi, CCTV dan kawan-kawannya ke pusat data. Nah, di sini juga USB
Pro 24 PO ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama ada 24 port gigabit. Itu dia berfungsi sebagai penyedia jalan tol data yang sangat luas. Artinya dia akan mengirim suatu data dengan sangat cepat dan ya dengan sangat cepat. Dan apalagi ya, nggak tahu. Lalu yang kedua ada PoE Plus atau Power over Ethernet. Ini nih paling keren guys. Kenapa kita milih ini tuh gara-gara salah satunya adalah ini. Karena dia memiliki fungsi, dia bisa menyuplai listrik hingga 400 watt. Itu kayak fungsi utamanya aja. Dia aslinya adalah sebagai jalan tol dan juga pengirim data kan. Di sini dia bisa menyuplai listrik hingga 400 watt yang artinya itu kita bisa menghidupkan 3 access point Wi-Fi 6, 10 kamera CCTV dan telepon kantor hanya menggunakan satu kabel aja. Nah, itu tuh kayak menurut kelompok kami itu adalah suatu poin plus yang bisa menjadi alasan kenapa kami menggunakan si USB ini. Lalu yang ketiga adalah layar sentuh atau LCM. Ini adalah layar kecil yang digunakan untuk mengecek beban data. Nah, kalau kalian lihat di slide sebelumnya, itu akan ada di sebelah paling kiri. Ya, yang berbentuk kotak itu. Lalu yang keempat adalah layer 3 switching. Nah, di sini berfungsi sebagai komunikasi antar departemen atau divisi. Nah, in real life-nya ini semisal aku adalah tim kreatif suatu perusahaan dan teman-temanku adalah kayak si Angel, Fiona, Jessica, itu adalah tim marketing. Nah, aku bisa mengirimkan video kreatifku atau video promosiku ke tim marketing tanpa melakukan suatu proses yang panjang karena bisa langsung tertuju ke mereka. Nah, di sini sama kayak si Unify Cloud Gateway-nya, di sini aku memberikan suatu rincian mengenai description about USB Pro 24 PO ini. Di sini ada switching capacity 88 Gbps non-blocking throughput, high speed local transfer atau sangat cepat local transfernya. Lalu ada power delivery, yaitu yang aku katakan tadi, dia bisa sampai 400 watt buat menyuplai listrik. Lalu ada network backbone, di sini dual 10 GB SFP plus ports. Lalu ada advanced feature yaitu yang tadi, yang layer 3 switching atau interplan routing dan static routing. Itu tentang yang komunikasi antar departemen atau divisi. Oke, mungkin dari saya cukup sampai situ. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kapasitas atau kecepatan. Untuk lantai 1 dan 2 itu fokus kepada kestabilan koneksi untuk staf yang menggunakan laptop atau perangkat kerja sehari-hari. Untuk estimasinya 30-50 perangkat aktif, lalu prioritas pada koneksi stabil dan konsisten. Ini cocok untuk aktivitas kerja seperti email, sistem internal, dan meeting online. Performa cukup untuk jumlah pengguna sedang dengan penggunaan yang stabil. Lalu untuk yang lantai 3, fokus kepada kapasitas tinggi untuk area ramai dengan banyak perangkat tamu. Estimasi 100 plus perangkat aktif dirancang menangani koneksi simultan dengan jumlah besar dan cocok untuk area terbuka, event atau ruang meeting, atau ruang berkumpul. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai data storage dan safety yang digunakan pada kantor yang akan kami buat supaya data dari kantor tetap aman dan sistem dapat berjalan dengan lancar.
Pada bagian pertama yaitu data storage yang menggunakan Synology Dissection yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data terpusat dari kantor, yang memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu kolaborasi secara real time, di mana memungkinkan tim untuk dapat mengedit dokumen secara bersama dan langsung meskipun tidak berada pada satu perangkat. Yang kedua yaitu backup otomatis, di mana data dari laptop staf kantor akan dicadangkan secara rutin ke NAS supaya tidak hilang, di mana NAS sendiri merupakan perangkat penyimpanan data yang terhubung ke jaringan. Yang ketiga yaitu cloud hybrid, yang memungkinkan untuk para staf mengedit data kantor atau membuka data kantor di luar kantor secara aman. Yang kedua yaitu pada bagian safety yang menggunakan UPS, yang berfungsi sebagai menghindari perangkat atau sistem dari masalah listrik. Contohnya seperti pada saat mati lampu, UPS akan memberikan waktu pada NAS supaya dapat men-shutdown perangkat dengan aman sehingga data tidak hilang. Yang kedua adalah stabilizer voltage, di mana UPS membantu menjaga tegangan supaya tetap stabil sehingga perangkat dapat lebih awet dan tidak cepat rusak serta dapat berjalan dengan lancar. Jadi kombinasi dari data storage dan safety yang kami gunakan ini memungkinkan agar data dapat tersimpan dengan aman dan perangkat dapat berjalan dengan stabil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rancangan anggaran biaya yang akan kami keluarkan pada infrastruktur jaringan kami. Yang pertama, untuk core, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, kami menggunakan UniFi Cloud Gateway Ultra dengan estimasi harga 3.500.000. Dan untuk penghubung serta pendistribusian koneksi, kami menggunakan UniFi Suite Pro 24 PoE dengan estimasi harga 7.500.000. Dan untuk masing-masing lantai, kami menggunakan WiFi per lantainya, lantai 1 1 WiFi, lantai 2 1 WiFi, dan lantai 3 1 WiFi. Pada lantai 1 dan lantai 2, kami menggunakan UniFi 6 Plus dengan estimasi harga 2.200.000 per WiFi-nya. Jadi total yang akan kami keluarkan adalah 4.400.000 untuk WiFi di lantai 1 dan lantai 2. Kemudian pada lantai 3 kami menggunakan UniFi 6 Pro dengan estimasi harga 3.200.000. Dan untuk menyimpan data serta backup server, kami menggunakan Synology NAS DS224 Plus seperti yang sudah dijelaskan oleh Gracia tadi, dengan kisaran harga 5.800.000, dan kami akan menggunakan HDD Seagate Ironwolf 4TB dengan kisaran harga 1.800.000 per satuannya, dan kami akan menganggarkan sekitar 2 buah, jadi totalnya adalah 3.600.000 untuk anggaran HDD-nya. Kemudian kami juga akan menggunakan UPS APC sekitar 1.500 volt hingga 2.000 volt seperti yang sudah dijelaskan juga oleh Gracia, dengan kisaran harga 4.500.000 yang kami akan gunakan sebagai cadangan listrik kami. Dan untuk keamanannya sendiri, yaitu CCTV, kami akan menggunakan V380 Pro dengan estimasi harga 200.000 per CCTV-nya. Dan kami menganggarkan sekitar 10 CCTV untuk 3 lantai. Jadi total anggaran untuk CCTV adalah 2 juta rupiah. Kemudian untuk perkabelannya sendiri, kami menggunakan Bulpen Cat 6A 1 roll dengan estimasi harga 3.200.000. Kemudian untuk rak serta aksesoris kami menganggarkan sekitar 1.800.000. Dan yang terakhir untuk jasa instalasi kami menganggarkan sekitar 4 juta. Jadi total-total yang akan kami keluarkan untuk infrastruktur jaringan kami ini adalah sekitar 43.500.000 rupiah. Adalah rencana timeline kami. Pada hari pertama kami akan memeriksa kabel backbone antar lantai, dan kemudian di hari kedua kami akan memasang instalasi rack server serta access point. Dan pada hari ketiga kami akan mengkonfigurasi sistem keamanan VLAN dan juga testing.